Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa ni'matil ukhuwa bil jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah, puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan nikmat, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat iman dan Islam inilah mestinya kita dipersatukan dan dipersaudarakan dengan ikatan akidah yang kokoh. Dan dengan nikmat iman dan Islam pula lah insyaallah segala kebaikan kita bernilai ibadah. Mudah-mudahan atas dasar nikmat iman dan Islam pula lah yang menghadirkan kita di tempat yang mulia ini. Tentu kita berharap segala aktivitas kebaikan kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Selawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan umatnya ila yaumil akhir. Jamaah rahmatullah, pada siang hari ini tema kita adalah syarat-syarat perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Mengarungi kehidupan ini Allah biasa sebut dengan bahasa perniagaan. Begitu juga di surat As-Saff, bagaimana Allah menginformasikan tentang perniagaan yang menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Namun dalam surat Fatir, surat ke-35 ayat 29, Allah menyampaikan yarjuna tijaratal lan tabur. Orang-orang yang mengharapkan, yang menjalani kehidupan ini yang tidak akan pernah rugi. Lan tabur, pakai lan, jadi lannya taukid, tidak akan pernah rugi. Syarat yang pertama adalah innallazina yatluna kitaballah. Yatlu itu adalah bentuk fi'il mudhari'nya, senantiasa membaca Al-Quran. Bukan sekali-kali saja, tapi bentuknya bentuk mudhari'. Mudhari' itu sedang dan akan terus berkesinambungan, itu namanya mudhari'. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah masdarul quwwah. Dan Al-Quran, kita membaca Al-Quran itu adalah merupakan bukti keimanan kita kepada Al-Quran, sebagaimana Allah firmankan di dalam ayat lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Al-Baqarah ayat 121, allazina atainahumul kitabah yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Hanya kembali kata domir, kata ganti Al-Quran, wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Pasti rugi, pasti rugi. Orang-orang kata Allah yang kami berikan Al-Quran, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, bersungguh-sungguh membaca Al-Quran, mereka itulah yang beriman dengan Al-Quran. Siapa yang mengingkari Al-Quran karena bukti iman kepada Al-Quran itu adalah membacanya, berarti mengingkari Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, maka pasti dia akan rugi. Mereka itulah orang-orang yang khasirun, pasti akan rugi. Satu, yang pertama karena bukti kita kepada Al-Quran adalah apa? Keimanan kita kepada Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Quran masdarur rahmat, sumber dari rahmat Allah. Karena dalam surat Al-A'raf Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat dengan orang-orang yang muhsinin.
kemusinin, orang-orang yang berbuat baik. Kebaikan yang paling mudah kita dapatkan dengan tilawatil Quran. Kata Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Siapa yang membaca harfan, satu huruf dari Al-Quran, satu kebaikan. Wal hasanatun bi amsa asriha. Dan satu kebaikan itu kata Rasulullah dilipat gandakan 10 kali lipat. La aqul alif lam mim harfun, tidaklah aku mengatakan alif lam mim satu huruf, melainkan walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Berarti membaca alif lam mim saja mendapatkan 30 kebaikan. Inilah merupakan sumber turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna hadis ini, membaca Al-Quran itulah kemukjizatan Al-Quran. Walaupun tidak tahu artinya tetap mendatangkan pahala dan kebaikan dari Allah. Karena contohnya alif lam mim. Alif lam mim itu bukan saja tidak tahu artinya, tapi tidak boleh diartikan. Dalilnya surat Al-Imran ayat ke-7, nanti baca dulu. Yang ketiga, jamaah, kenapa dengan membaca Al-Quran yang akan mendapatkan keberuntungan, akan menyelamatkan kita dari kerugian kehidupan baik di dunia maupun di akhirat nanti? Karena sekali lagi Al-Quran masdarul quwwah, sumber dari segala kekuatan. Ketika Muhammad Fatih menaklukkan Konstantinopel, Kaisar mengirim utusan untuk mematahi pasukan Muhammad Fatih. Setelah dilaporkan kepada Kaisar bagaimana kondisi pasukan Muhammad Fatih, kata utusan itu, kalau malam hari seperti suara lebah, pasukan Muhammad Fatih membaca Al-Quran dan banyak yang menangis. Kata Kaisar apa? Kalau benar yang kau sampaikan, maka Muhammad Fatih lah yang akan menduduki tempat duduk saya. Orang di luar kita paham betul kalau Al-Quran itu merupakan sumber segala kekuatan. Sumber kekuatan ruhiyah itu ada di Al-Quran. Paham betul. Dan ini bukan hal baru. Dan Allah abadikan di dalam Al-Quran bagaimana orang kafir Quraisy zaman itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surat Fussilat ayat 26. Wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an law fiha la'allakum taghlibun. Janganlah kalian mendengarkan Al-Quran walghaw fihi, dan bikinlah keonaran, keributan, la'allakum taghlibun. La'allakum bukan mudah-mudahan, tapi keniscayaan ketika syarat terpenuhi. Jadi la'allakum itu sekali lagi keniscayaan ketika syarat terpenuhi, maka kamu akan mampu mengalahkan mereka. Kata, jauhkan mereka dari Al-Quran, maka kamu mampu mengalahkan mereka. Itulah upaya untuk mengalahkan umat Islam, ada upaya untuk menjauhkan dari umatnya dari Al-Quran. Namun itulah jamaah pula, jangan sampai kita menjadi sebuah keluhan Rasulullah. Bahasa saya sih keluhan. Allah abadikan di dalam Al-Quran surat Furqan ayat ke-30, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala Rasul, dan berkata, bersabda tentunya Rasulullah SAW, ya Rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Tuhanku, kata Rasulullah, inna qaumi, sesungguhnya kaumku ittakhazu, menjadikan Al-Quran yang mahjuro, yang diabaikan, yang tinggalkan di belakang, tidak digunakan. Untuk itulah jamaah pula, kalau kita mau selamat dunia dan akhirat, maka jadikan Al-Quran terakhir. Kenapa Al-Quran? Karena pesan Rasulullah SAW, ala innahu al-kita was-sultan sayab tarikon fala tufarrikul kitab, kata Rasulullah. Nanti suatu saat, kata Rasulullah SAW, ini hadisnya panjang tapi saya penggal saja. Suatu saat nanti, kata Rasulullah, di mana Al-Quran dengan kekuasaan sayap tarikon akan terpisah. Berarti zaman Rasulullah tidak terpisah, akan terpisah. Di mana nanti Umar akan datang, kata Rasulullah, akan menyesatkan umat ini. Maka kata Rasulullah pesannya apa sebagai closingnya? Fala tufarrikul kitab, maka janganlah kamu menjauhkan diri dari Al-Quran. Janganlah kalian memisahkan diri dari Al-Quran kalau mau selamat dengan kondisi itu. Ini pesan Rasulullah, hadisnya sahih, hadis Tabrani. Nah ini jamaah pula yang syarat yang pertama agar kita tidak pernah rugi kehidupan ini, baik di dunia lebih di akhirat. Yang kedua, wa aqamus shalah. Wa aqamus shalah saya bagi tiga tahapan, tiga bab. Bab pertama tentu tidak ada yang meninggalkan sholat. Karena barang siapa yang meninggalkan sholat, ya coba kita perhatikan hadis tentang hisab yang pertama itu kan sholat. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-sholat, itu hadis ya. Saya bukan masalah hisabnya, tapi kan kita bisa dianalogikan, bisa dilogikakan.
hisab yang pertama dari kiamat adalah salat. Fa in salahat salahalahu asarihu amalihi. Barang siapa yang salatnya bagus, maka akan bagus semua amal. Wa in fasadat. Nah ini yang saya bahas di sini. Wa in fasadat, barang siapa yang salatnya rusak, maka akan rusak semua amalnya. Rusak. Rasul tidak mengatakan wa in turikat. Turikat itu ditinggalkan. Itu apa namanya? Bentuk majhulnya. Rasul tidak mengatakan jika salat ditinggalkan, jika salatnya rusak. Rusak itu berarti sholatnya ada, ya mungkin kurang ikhlas niatnya, atau kurang khusyuk, atau kurang tumanina, itu yang merusak sholat. Tapi yang saya maksud adalah kalau sholatnya rusak saja, maka akan mempengaruhi rusaknya amal. Kalau sholatnya tidak ada, kalau sholatnya ditinggalkan, itu maksud saya yang dilogikakan di situnya, maka tentu bab pertama tidak ada lagi meninggalkan sholat di 5 waktu apapun kesibukan kita, karena inilah yang menjerumuskan orang-orang di neraka sakor. Ketika penghuni surga bertanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalakakum fis sakor, apa sih yang menyebabkan kalian masuk neraka? Qalu, mereka menjawab, lam nakum minal musallin, dulu di dunia kami adalah orang-orang yang melalaikan salat. Maka sekali lagi bab pertama, tidak ada lagi yang meninggalkan sholat sesibuk apapun. Salah satu ibadah yang tidak ada uzur untuk ditinggalkan, untuk boleh meninggalkan adalah sholat. Selainnya ada uzur untuk bisa meninggalkannya. Tapi sholat tidak ada uzur kecuali pikun atau gila. Ini bab pertama adalah tidak meninggalkan sholat. Man taraka sholat mutamidan faqad kafara jiharo. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia sungguh telah kafir dengan sejelas-jelasnya. Walaupun di sini ada kafir amali. Yang kedua adalah kita bagaimana sholat tepat waktu, tidak mengundur-undur waktu. Ya ini kalau kondisi di rumah, kalau di kondisi di kerjaan jamaah lebih tahu bagaimana keterikatan dengan kerjaan. Tapi ini kondisinya ada ketika saya ceramahkan, ini ada kondisi normalnya di rumah. Coba kita perhatikan hadis Rasulullah SAW secara urutan. Rasulullah menyampaikan adalah as-salatu ala waqtiha, birrul walidain, al-jihadu fisabilillah. Salat tepat waktu urutan pertama menurut hadis ini. Walaupun Rasul tidak menjelaskan keutamaan satu dengan lainnya, tapi secara urutan salat tepat waktu. Maka bab keduanya adalah kita tidak lagi menunda waktu salat. Bab yang ketiga adalah bagaimana kita salat berjamaah di masjid. Karena barometer berimannya seorang mukmin, seorang laki-laki itu ke masjid enggak dia salat 5 waktu. Nah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, iza ra'aitumur rajula ya'tadul masajidah. Masajidah itu jamaknya dari masjidun. Kalau kamu melihat seorang laki-laki, kata Rasulullah, dia sering ke masjid, salat berjamaah masjid, fashhadulahu bil iman, maka saksikanlah dia adalah orang yang beriman. Jadi ukuran beriman atau belumnya ke masjid enggak dia salat 5 waktu. Kenapa? Kalau dia belum ke masjid, hukumnya belum beriman. Dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Rajab, Rasulullah SAW sampaikan, apa kata Rasul apa? Kafa'ala ma'ala nifaqi ayyakunur rujulu jarul masjidu la yurufihi. Kafa'ala, kata Rasul apa? Cukuplah seseorang itu memiliki tanda-tanda kemunafikan kalau dia itu laki-laki bertetangga dengan masjid. Tetangga dengan masjid itu 40 rumah. Ulama mengatakan hak tetangga itu adalah 40 rumah. Saya ulangi, cukuplah seseorang itu memiliki tanda-tanda kemunafikan kalau jarak rumahnya dengan masjid 40 rumah, tapi tidak ada di waktu dia ada di masjid ketika jam sholat, dia meninggalkan sholat. Jadi hukumnya munafik kalau dia meninggalkan sholat berjemaah, belum kategori beriman. Bahkan dalam hadis muttafaqun alaihi Rasulullah sampaikan, wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Tidaklah meninggalkan sholat berjemaah di masjid kecuali orang-orang yang munafik maklum munifak. Kalau dalam kitab Fadhilul Amal sebutnya munafik tulen, karena ada maklum munifak dengan apa kemunafikan yang jelas diketahui kemunafikannya. Makanya ayat tentang memakmurkan masjid itu dimulai dari kata inama, surat At-Taubah ayat 18. Inama itu dalam ilmu nahwu sharaf adalah adatul hasr, artinya pembatasan. Menerjemahkan gini, bunyi ayatnya gini, auzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi ilal ayah.
Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang, pakai hanya, kalau kata inama itu ada hanyanya karena ada terhasar. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Berarti kalau dia belum ke masjid belum termasuk beriman menurut ayat ini, karena ayatnya dimulai dengan kata inama. Jadi belum ukuran beriman atau tidak kita menurut ayat ini dan hadis Rasulullah ke masjid atau tidaknya kita. Maka untuk itulah jemaah Allah, sekali lagi ya, ini terlepas kalau di kerjaan saya jamaah lebih tahu ya kalau di sini. Tapi kalau kita di rumah, tidak ada lagi kita meninggalkan sholat berjemaah. Maka kalau alasan kita sibuk, alasan kita mencari rezeki, dibantah oleh Allah dalam surat Thaha ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Ada apa tentang perintah sholat tapi di tengah-tengahnya ada soal rezeki? Sholat berjemaah ke masjid bukan nyari duit, bukan nyari rezeki, tapi dengan itulah Allah akan berikan keberkahan dan kemudahan. Karena ayatnya ada di tengah-tengahnya soal rezeki. Terjemahnya gini, wa'mur alaka, perintahkanlah Muhammad kepada umatmu agar mereka mendirikan sholat dan sabar dengan mendirikan sholat. Para ulama mengatakan ini ada sholat berjemaah di masjid. La nas'aluka rizqan nahnu narzuqu. Ini ada penegasannya. Kami kata Allah tidak meminta rezeki kepada kalian, tapi kami yang menjamin rezeki kalian. Wal aqibatu littaqwa, dan itulah kesudahan orang-orang yang bertakwa, ada kelewatan. Nah, untuk itulah jamaah pula tentu bab ketiga adalah bagaimana kita mencapai bab ini agar kita tidak kita tidak mengalami kerugian dalam kehidupan di dunia ini. Bagaimana kita mendawamkan sholat berjemaah di masjid, karena itulah barometer keimanan kita menurut Allah dan Rasulullah. Yang ketiga agar kita tidak pernah rugi adalah wa'amfiku, menginfakkan hartanya baik dalam sir, diam-diam maupun terang-terangan. Saya tidak akan membahas panjang, tapi makna infak itu adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Semakin membutuhkan kita apa yang kita infakkan, maka akan semakin besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kata Allah. Kalian tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna hingga kalian menginfakkan sebagian harta yang tuhibbun, yang memang kalian cinta, yang kalian butuhkan. Nah, inilah jamaah pula, karena materi infaknya adalah materi tema tersendiri. Tiga hal inilah mudah-mudahan kita bisa kita amalkan sehingga kita termasuk yang Allah takdirkan tidak mengalami kerugian baik di dunia, tentu lebih-lebih di akhirat nanti. Kita berharap kepada Allah agar Allah berikan kemudahan dan kekuatan kepada kita semuanya agar kita mampu untuk mentauladani Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainakum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Barakallahu fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Innahu huwas sami'ul alim. Fastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.